Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 11 TP2 akan menjelaskan proses dehidrasi menggunakan glikol dengan metode absorpsi. Benar. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Frans Aji Pangestu. Nama saya Trianif Adi Prastia. Nama saya Yusuf Arifin Firdaus. Nama saya Ahmad Sabar Ramdhani. Pertama, wet gas masuk ke kolom scrubber. Fungsinya untuk menghilangkan padatan yang terikut atau kandungan air dikurangi terlebih dahulu agar ketika bekerja di kontaktor tidak terlalu berat. Operasi di dalam kontaktor yaitu suhunya rendah dan tekanannya tinggi. Lalu temperatur rendah dijaga di glycol gas exchanger. Jadi suhunya diturunkan terlebih dahulu sebelum masuk kontaktor. Setelah wet gas masuk ke kolom kontaktor, lalu dikontrol di level kontrol di sini, dan gas masuk bergerak ke atas, lalu lin glikol diinjeksikan dari bagian atas kolom kontaktor dan glikol bergerak ke bawah. Semakin banyak jumlah tray di sini, otomatis aliran gasnya semakin lama. Artinya, prosesnya semakin bagus dan lin glikol yang bergerak ke bawah terjadi proses absorpsi, sehingga yang keluar di sini rich glycol. Kemudian yang keluar ke sini diharapkan sudah kering dari air, dan gasnya masih dingin digunakan juga untuk mendinginkan lin glikol sebelum masuk ke kontaktor. Kemudian rich dialirkan ke reflux coil, tujuannya cuma untuk dihangatkan saja. Kemudian dialirkan ke flash tank, tujuannya dari flash tank untuk menyerap atau memisahkan hidrokarbon yang ikut terbawa oleh glikol. Pemisahannya di sini hidrokarbon ringan wujudnya gas dikeluarkan ke atas, dan di sini terdapat valve untuk membuka atau menutup gas. Kemudian yang keluar di sini yaitu liquid atau hidrokarbon. Cairannya jadi glikolnya dialirkan ke filter. Ada dua filter di sini yaitu elemen filter dan charcoal filter. Tujuannya untuk menjaga umur dari glikol. Jadi rich glycol masuk ke dalam kolom regenerasi. Sebelum masuk ke dalam regenerator, dipanaskan terlebih dahulu pada heat exchanger dengan pemanasnya adalah lin glikol yang sudah keluar dari reboiler. Jadi rich glycol dipanaskan oleh lin glikol dan rich glycol masuk ke kolom stripper. Sementara lin glikolnya didinginkan terlebih dahulu di sini oleh rich glycol. Jadi sebelum masuk ke surge tank di dalam reboiler, rich glycol diregenerasi sehingga dengan menggunakan panas airnya lepas jadinya steam. Diharapkan setelah keluar dari sini wujudnya lin glikol lalu dialirkan ke surge tank. Fungsi dari surge tank untuk mengatur sirkulasi glikol. Jika airnya sedikit, maka diatur di sini menggunakan pompa maupun sebaliknya, lalu dipompakan ke dalam kolom kontraktor untuk melaksanakan tugasnya kembali. Sebelum masuk ke kontraktor ada heat exchanger lagi, yaitu glycol gas exchanger. Artinya yang terjadi di perubahan suhunya antara glikol dan dry gas, dan masuk kembali ke kontraktor untuk prosesnya kembali. Baiklah, itu tadi proses dehidrasi menggunakan glikol dengan metode absorpsi. Jadi kami cukup sekian. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.